Keluarga adalah inisiatif dari Allah dan manusia berkeluarga ingin memiliki keturunan dan setiap keluarga ingin menjadi keluarga yang harmonis. Dan keluarga harmonis salah satunya adalah bagaimana anak-anak menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Nah, di sini ada bersama dengan saya Antonius Nathan dari Bapak Sepanjang Kehidupan, ada Antonius Sitompul, Ketua Shalom, Departemen Keluarga. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih, Pak Nathan. Ada juga bersama dengan kita Dr. Yosafat Mesak, Ketua Umum Bapak Sepanjang Kehidupan atau BSK yang kita kenal. Ya, Nah, bapak-bapak yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki anak-anak, putra dan putri, tentu mempunyai pengalaman dalam hal mendidik anak sebagai bapak yang peduli. Nah, bagaimana pengalaman Dr. Yosi dalam mendidik anak-anak sejak dini? ya anak saya 2 ya, dan mendidik anak itu memang tugas seorang ayah itu dari sedini mungkin ya. Jadi saya kira mulai dari usia 0 pun kita sudah harus bisa mendidik anak dengan nilai-nilai yang betul, yang benar gitu ya. Jadi saya rasa itulah tugas seorang ayah, dan tugas itu akan berlangsung sepanjang hidup daripada seorang ayah. Dan anak-anak tuh harus ditentukan menjadi apa, Pak? Saya bukan tipe orang tua yang mengharuskan anak-anak ini jadi apa atau memiliki pendidikan seperti apa. Harus ya, mesti begini, enggak. Ya, saya menyerahkan pilihan itu kepada anak-anak. Ya, mereka punya pilihan yang tentu belum tentu sama dengan keinginan saya gitu ya. Ya, Pak Sitompul. Nah, Ya, Pak. anak Bapak pasti juga ada ya. Bagaimana Bapak mendidiknya sejak dini, Pak? Ya, anak saya masih kecil, ya. Menurut saya masih kecil ya. Dia kelas 2 SMA dan kelas 1 SMA. Nah, jadi berurutan tuh Tuhan kasih anak dalam jangka waktu 2 tahun. Wah, ada 2 anak, puji Tuhan. Nah, kalau bicara tentang mendidik anak, memang itu tugas bapak yang sangat penting ya, tugas ayah yang sangat penting, yaitu untuk mendidik anak. Nah, tentu mendidik anak bukan hanya sekedar di dalam akademisnya ya, tetapi Tuhan kan katakan di firman Tuhan berulang-ulang tuh, bahwa didiklah anakmu di dalam didikan dan ajaran Tuhan, ya berulang-ulang. Nah, jadi memang tugas ayah yang sangat penting adalah mendidik anak di dalam karakter, ya di dalam bagaimana dia melihat orang lain, memandang orang lain, berelasi dengan orang lain, termasuk di dalam akademis, ya. Dan kalau tadi disampaikan Pak Yosi, saya tidak menentukan anak untuk menjadi apa gitu ya Pak ya. Memang anak itu kan bukan objek ya, bukan objek kebanggaan orang tua gitu kan. Kalau orang Batak ada tuh namanya Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon ya. Salah satunya anak itu kebanggaan orang tua. Tapi justru karena hal tersebut jadi banyak anak yang sakit. Karena anak saya nanti menjadi apa, pendidikannya bagaimana, dia seperti apa, itu adalah saya. Akhirnya orang tua, ayah khususnya, itu neken anaknya untuk menjadi seperti apa yang dia harapkan. Iya, Ya, iya. akhirnya menjadi anak yang sakit gitu loh. Nah, Dr. Yosi, tadi Pak Sitompul katakan ayah ini mendapat perintah mendidik anak. Namun kemudian suku tertentu melakukannya, tapi dengan cara yang sedemikian rupa, ya, dan kemudian menimbulkan sakit. Menurut Pak Yosi gimana, Pak? Sesuatu perintah dilakukan oleh orang tua, tapi harusnya bagaimana Pak pelaksanaannya supaya membentuk karakter yang positif itu, Pak? Ya, pertama mungkin kita perlu membagi dulu ya. Jadi periode mendidik anak itu ya. Yang pertama saya kira umur 0 sampai 5 tahun itu
sebetulnya masa pembentukan karakter ya. Jadi dari kata aslinya karaso, membuat tanda yang tidak bisa hilang. Nah, itulah anak 0 sampai 5 tahun itu dia akan lihat orang tuanya, kan mereka itu kan belum ngerti apa nasihat-nasihat, tapi yang mereka ngerti itu tindakan daripada orang tuanya kan. Nah, jadi itu sangat penting 0 sampai 5 tahun itu gimana teladan orang tuanya. Kalau suka mukul ya nanti yang terekam, oh kehidupan tuh mukul ya begitu ya. Nah, kemudian kalau udah lewat 5 tahun tentu beda lagi. Cara mendidiknya adalah dengan memberikan perintah-perintah, tetapi perintah yang ya masuk akal lah gitu ya. Artinya perintah-perintah yang sesuai dengan umur anak. Nanti kalau dia udah mulai remaja, perintahnya beda, mendidiknya beda, yaitu dengan memberi pengertian, Pak. Gitu. Ya, menarik sekali ya, Pak Anton. Ya. Ayah ini mendapat perintah dari Tuhan. Ya berarti ini sangat serius. Ya, setiap agama mungkin mengajarkan hal yang sama. Nah, pengalaman Bapak dalam mendidik anak sehingga mereka memiliki karakter yang sehat. Apa bentuknya, Pak? Tadi keterlibatan ya, Pak Yosi bilang terlibat di dalam mendidik anak sehingga membentuk karakter. Nah, Bapak sendiri bagaimana keterlibatan Bapak sehingga anak ini memiliki fondasi yang kuat itu, Pak? Ya, tentu saja saya bukan bapak yang sempurna ya. Banyak kelemahan, banyak kesalahan yang yang saya lakukan ya. Tetapi tentu kita berusaha ya menjadi yang lebih baik di dalam peran kita sebagai ayah. Nah, mendidik anak itu yang paling penting sebelum kita mendidik sesungguhnya adalah relasi, hubungan. Jadi kalau tanpa kita punya relasi dengan anak, kita dekat dengan anak, kita bisa peluk anak, ya kita hati kita terhubung dengan hati anak, maka setiap pendidikan yang kita lakukan itu nggak akan efektif, karena ya nggak punya relasi. Jadi rasanya seperti meskipun maksud kita baik gitu kan, kita mendidik anak supaya hidupnya teratur baik dan lain sebagainya, karakter baik, tapi kalau nggak punya relasi, anak itu akan melihat ini papa cuma ngatur-ngatur aja nih gitu kan. Yeah. Setiap apa yang maksud kita sebetulnya baik gitu untuk membentuk dia, tapi dia asumsikan itu sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan karena tidak ada kedekatan. Nah, ini yang kadangkala kita sebelum mendidik anak ya kita bangun dulu nih hubungan dengan anak. Hati bapak harus berbalik dengan anak dan hati anak berbalik dengan bapak. Tanpa itu semua apa yang kita lakukan sia-sia kalau nggak ada keterhubungan hati. Iya, iya. Dr. Yosi, Iya. mengenai mendidik anak ini, Bapak mulai menyadarinya kapan, Pak? Apakah sejak dulu dari awal pernikahan atau kapan, Pak? Bahwa mendidik anak itu sesuatu yang penting yang bisa membentuk karakter. Ya, mulainya kan karena kita juga belajar gitu ya, mendengar ceramah, seminar dari teman-teman yang lain. Oh, ternyata tuh begitu ya. Jadi saya itu juga pernah salah juga mendidik anak ya. Tapi setelah kita mendengarkan bimbingan-bimbingan itu, tentu kita mesti memperbaiki diri ya, mendidik anak kita. Yang penting itu mendidik itu jangan sampai kita menimbulkan kepahitan di dalam hati anak kita itu. Yeah. Sebab kalau udah kepahitan, kita ngomong banyak juga anak nggak mau dengerin, ya kan? Karena dia udah benci sama kita. Yeah. Nah, tetapi ya tadi seperti Pak Anton bilang, bangun relasi yang baik, sehingga ketika kita mendidik anak itu mendidik dengan kasih, mendidik dengan pengertian, menjelaskan ya, kenapa kamu mesti lakukan ini, lakukan. Jadi itu make sense ya buat anak-anak itu ya. Nah, saya kira dengan demikian kita mendidiknya bisa lancar gitu, Pak. Iya. Saya sendiri juga mengalami hal yang sama, Pak. Saya baru menyadari cara mendidik anak yang saya lakukan dari awal pernikahan rasanya berbeda. Setelah saya mengenal BSK, Bapak Sepanjang Kehidupan.
bagaimana kita bisa touching, bisa peduli dengan anak dan mengasihi anak dengan cara yang benar. Ya, nah mungkin Pak Anton bisa punya pengalaman yang sama nggak Pak? Peduli itu kan nggak sekedar ya ini tanggung jawab ayah, ya udah kita lakukan. Tapi bagaimana kita bisa membentuk relasi yang tadi yang Bapak sampaikan dan kemudian bisa care banget sama dia. Iya, relasi itu kan harus dibangun ya Pak ya. Relasi atau hubungan tuh kalau tidak dibangun ya seperti barang yang dibiarkan begitu saja pasti akan berkarat gitu ya. Kalau saya sama Pak Nathan gitu kan nggak punya relasi, nggak punya waktu untuk ngobrol, meskipun mungkin saya nggak melakukan kesalahan tapi tiba-tiba aja rasa nggak enak gitu kan. Nah, itu karena relasi nggak dibangun. Nah anak seperti itu dengan orang tua. Kalau orang tua tidak dengan sengaja membangun relasi dengan anak gitu kan, mungkin dengan banyak hal ya Pak ya, mungkin nonton bareng atau makan bareng atau melakukan kegiatan bersama yang rutin, maka itu membangun relasi ya. Ada seseorang yang pernah ngobrol dengan saya Pak, anak remaja, dia kasihan sekali deh. Suatu saat saya ajak dia makan bareng dengan saya di restoran. Terus setelah kita makan beberapa kali, nah dia datang kepada saya, dia bilang, tiba-tiba dia datang terus, Pak, saya tuh pengen banget di keluarga saya bisa keluar makan bareng di restoran, dia bilang seperti itu. Saya pikir dia keluarganya mampu loh, tapi dia bilang, saya nggak pernah sama ayah saya diajak makan bareng seperti itu. Nah, jadi saya bisa membayangkan pasti, waduh ini kasihan sekali ya. Menyedihkan ya Pak ya. Menyedihkan. Nah, nggak mungkin kita bisa mengajar, mendidik, atau mungkin kalau di gereja kan memuridkan gitu tanpa hubungan ya, tanpa relasi ya. Kalau dengan relasi maka efektif dan kita bisa memberikan satu pendidikan yang sehat kepada anak ya. Ya. Jadi relasi itu membentuk karakter juga ya Pak ya. Iya, jadi mereka melihat ayah itu sebagai teladan dan itu membentuk karakter mereka. Nah, Dr. Yosi, apa tantangan yang Bapak alami Pak pada saat anak ini mulai dari kecil kemudian tumbuh menjadi dewasa, ada tahapan-tahapan yang mungkin tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana menghadapinya Pak? Ya, oke. Jadi ini tantangan dalam pendidikan ya, karena kita lagi ngomong pendidikan ya. Itu suka berubah-ubah gitu ya. Anak-anak kan namanya anak-anak gitu ya. Nanti dia mau jadi ini, ntar 1 tahun lagi, enggak mau jadi dokter, enggak mau jadi apa lagi gitu kan. Nah ini kita buat orang tua harusnya kita bisa memahami, jangan sampai lalu kita memarahi anak-anak kita itu, wah kok berubah-ubah ya. Enggak, karena itu memang dalam pertumbuhan usia mereka itulah yang menjadi tantangan kan. Lihat temannya begini dia pengen, lihat temannya atau kakak yang lain jadi orang hebat dia pengen. Nah itu tantangan yang kita hadapi ya. Tetapi tadi kita nggak boleh lalu menghina atau mencela dia punya pilihan ya dalam pilihan yang berubah-ubah itu. Iya. Nah Pak Antonius Tompul, anak Bapak masih remaja Pak. Betul. Remaja ini sangat terikat dengan gadget, sosial media, dan suka mengurung diri di kamar. Mereka asik dalam dunia mereka. Dan menurut saya ini mengurangi relasi antara orang tua dan anak-anak itu. Ya. Bagaimana Bapak menghadapi tantangan model seperti ini Pak? Apa yang Bapak lakukan? Iya betul, yang pasti kita nggak boleh menyerah ya. Ada banyak orang tua yang bilang, ya anak saya remaja, ya memang remaja seperti itu. Akhirnya orang tua menyerah untuk tidak usaha untuk buat sesuatu, atur waktu untuk keluar gitu. Jadi menyerah begitu saja pandangan dunia. Kalau masa remaja mereka punya dunianya sendiri. Tapi kita nggak boleh menyerah ya. Artinya kita memang dengan sengaja kita kondisikan mereka untuk selalu punya hubungan dengan kita. Contohnya misalkan D atau K, kalau kamu mau keluar rumah harus selalu izin sama papa sama mama gitu kan.
Atau misalkan kamu kok tadi pergi ke rumah main sama teman, kok nggak izin sama papa mama, nggak ngomong, nggak ngobrol gitu kan. Jadi memang, dan kita memang atur waktu untuk minggu ini, di akhir minggu kita keluar bareng ya gitu. Kamu jangan punya janji sama teman-teman gitu kan. Jadi memang kita sepakat diadakan. Nggak ada sesuatu di keluarga yang mengalir begitu saja. Kalau kita biarkan mengalir, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kita harus sepakat. Nah, contohnya juga misalkan kami ada mesbah keluarga, tetapi mesbah keluarga di keluarga kami tidak kaku gitu kan. Dulu saya kaku, Pak. Ya karena saya dibesarkan di keluarga yang kaku, jadi mesbah keluarga tuh kayaknya kayak di gereja pemuritan gitu kan. Nah, tapi sekarang saya nggak kaku, lebih kepada relasi, hubungan. Jadi misalkan nanti kita mesbah keluarga ya, dia datang dan kita ngobrol-ngobrol. Jadi mesbah keluarga salah satu media untuk kita bisa ngobrol ya. Lalu kita nggak boleh menyerah anak kita di kamar terus, kita biarin begitu aja, nggak. Yuk kita makan malam, turun yuk. Jadi disengajakan ya. Tapi bukan dengan paksa yang begitu itu enggak, tapi memang diusahakan, disengaja supaya kita selalu punya hubungan dengan dia. Misalkan saya keluar kota, istri saya keluar kota, anak saya keluar kota, ya memang harus kita sengajakan, ayo kita ngobrol ya, video cam atau apa segala macam. Iya. Jadi ayah peduli itu adalah ayah yang memiliki relasi dan kemudian nggak membiarkan anaknya, tapi membuat agenda dating dengan anak-anak. Boleh saya tambah ya Pak? Ya. Ayah yang nggak menyerah. Ayah yang nggak menyerah. Di setiap musim kehidupan ya. anak, Pak Yosi pasti udah pengalaman dengan Pak Nathan ya. Kalau saya kan anak saya remaja, musimnya berubah terus. Dia seperti apa pada saat anak kita mungkin patah hati dengan temennya, bagaimana. Ya kita nggak menyerah lah dengan keadaan, nggak menyerah, tetap bergantung sama Tuhan. Jadi anak-anak sekarang ini harus dibikinkan janjian. Ya. Janjian Sabtu kita mau makan kemana agar mereka tidak buat janji dengan temannya. Betul. Ya. Dan ini menjadi penting. Tadi dikisahkan kan ada anak yang tidak pernah atau jarang makan bersama dengan orang tua. Ya memang tidak perlu di restoran, di rumah juga bisa makan. Ya makan di rumah, ada doa bersama. Itu juga satu nilai-nilai. Nah Pak Yosi, closing statement Pak untuk membuat ya, menyeimbangkan peran Bapak sebagai hamba Tuhan dan Bapak sebagai pemimpin rohani di dalam keluarga, bagaimana menyeimbangkannya Pak, semuanya ini Pak? Ya, oke. Sebelum itu sedikit menanggapi Pak Anton tadi ya, tentang kenapa kok anak tuh terikat atau dengan gadgetnya terus gitu ya. Ya jujur aja, sebetulnya mereka itu bikin gitu kan karena nggak ada waktu orang tuanya buat dia orang, iya kan? Kalau ada waktu orang tuanya buat mereka, mereka pasti ya nggak terlalu terikat atau gadget terus gitu ya. Jadi killing time bagi mereka ya. Ya itu. Jadi, nah kemudian untuk menyeimbangkan tentunya sebagai hamba Tuhan, sebagai ya papa gitu ya biasa ya, maka yang diperlukan itu adalah sebuah integritas Pak gitu ya. Jadi artinya saya sebagai ayah yang khotbah di mimbar itu harus apa yang saya katakan sama seperti yang saya lakukan gitu ya. Apa yang saya katakan di mimbar sama seperti yang saya katakan juga di rumah. Jangan sampai anak kita tiba-tiba bisa bilang, wah papa bohong. Karena apa? Yang kita khotbahkan nggak sama di rumah. Ya. Nah, jadi itu kita memang harus berusaha ya. Apalagi yang seorang ayah yang jadi gembala, jadi pendeta. Nah, itu betul-betul perjuangan kita mesti sesuailah apa yang kita katakan, sesuai dan apa yang kita lakukan. Gitu, Iya. Pak. Ayah yang di mimbar sama dengan ayah yang di jalanan, sama dengan ayah yang di rumah. Iya. Dan ayah yang tak menyerah adalah ayah yang berintegritas. Pak Sitompul, apa closing statement Anda mengenai menyeimbangkan Pak peran sebagai pemimpin di dalam keluarga dan di masyarakat Pak? Iya,
saya menarik tadi ya, ternyata saya belum jawab pertanyaan Pak Nathan ya. Gadget. Sebetulnya anak yang kecanduan gadget atau terikat sama gadget kan karena ada sesuatu di dalam hatinya yang kosong gitu kan, dan dia berusaha penuhi dengan gadget. Pada saat mereka main gadget, mereka merasa aman, ada rasa aman, nyaman. Nah, sesungguhnya rasa aman, rasa nyaman itu bisa dipenuhi lewat hubungan dengan seorang ayah. Kalau ayah hadir, maka ada rasa aman, ada rasa nyaman. Anak itu nggak cemas. Jadi gadget itu sebetulnya hanya pelarian untuk anak yang seperti itu ya. Nah, bagaimana menyimbangkan? Saya percaya bahwa kita tidak perlu bentur-benturkan ya. Wah, kalau saya sebagai pemimpin agama maka saya nggak punya waktu buat anak. Atau kalau saya, ada seseorang yang bilang sama saya, Pak, kita kan harus fokus sama keluarga, saya nggak bisa pelayanan. Wah, itu juga salah. Saya percaya Tuhan kasih semua peran ke kita, kita bisa jalankan dengan dengan bergantung sama Tuhan, dengan apa kita lakukan dengan sebisa kita, dengan berjuang, kita bisa lakukan semuanya kok. Pasti sebagai profesional, sebagai ayah, sebagai karyawan, sebagai hamba Tuhan, sebagai apapun kita bisa lakukan dengan maksimal ya, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kita melihat bahwa ayah peduli itu adalah ayah yang tidak pernah menyerah, ayah yang punya integritas, jadi teladan, dan kita melihat kunci bahwa anak-anak bermain gadget, mengurung diri di kamar karena mereka mencari pelarian. Jadi waspada, ya, kita harus memperhatikan anak kita, mengajak mereka berdoa bersama, mengajak mereka makan bersama, dan tidak perlu di hotel atau di restoran mewah, tapi makanan seadanya. Mereka merasa diperhatikan, dikasihi, dan mereka tahu orang tuanya peduli. Terima kasih, salam BSK.